Islam terbaik. Buku Islam terbaik. Iya, kategori non fiksi dewasa. Itu mencantumkan ayat Quran. Dengan Pak Didi Junedi, Dr. Didi Junedi, dia penulis buku ayat-ayat kebahagiaan. Nah, seputar buku itu bagaimana Pak Didi? Ya, jadi begini Pak, buku ayat kebahagiaan ini awalnya itu adalah memang hasil kajian riset saya selama studi S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian setelah selesai studi, saya presentasikan di hadapan para guru besar dan alhamdulillah si promosi doktor itu hasilnya memuaskan. Saya kontak ke penerbit KOF namanya. Penerbit KOF itu yang spesial buku-buku tema keagamaan. Dan alhamdulillah responnya positif. Kemudian langsung diminta naskahnya utuh, diedit dengan bahasa yang tadinya ilmiah, teknis ya, akademis, diganti bahasa populer, agar bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas. Dan tahadus binikmah sebagai informasi, Desember 2024 yang lalu, buku Ayat Kebahagiaan masuk nominasi 10 buku Islam terbaik. Buku Islam terbaik. Iya, kategori non fiksi dewasa, dinobatkan oleh Islamic Book Fair dan IKAPI. Jadi buku ini sudah direspon oleh masyarakat dengan sangat baik. Buktinya masuk 10 buku Islam terbaik. Buku Islam terbaik. Iya, kategori non fiksi dewasa. Itu mencantumkan ayat Quran. Isinya mungkin bisa dilihat ini seperti ini. Ini covernya. Ayat-ayat kebahagiaan, tuntunan psikologi Qurani untuk hidup lebih tentram dan bermakna. Isinya ada kutipan ayat, hadis, dan tentang sumber-sumber kebahagiaan, penghalang kebahagiaan, langkah-langkah meraih kebahagiaan, kemudian ada ayat kebahagiaan. Oh gitu ya. Ternyata ada di dalam Al-Qurannya. Iya, lengkap sekali. Lengkap sekali. Bahkan Quran itu membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan. Apa bedanya? Kalau secara sederhana, saya bisa mengatakan orang senang belum tentu bahagia. Oh gitu. Kalau orang bahagia pasti senang. Oh iya. Dan Al-Quran menggunakan istilahnya berbeda. Untuk senang itu mata'un. Kesenangan. Dan biasanya diberi sifat qolil. Sedikit. Jadi kesenangan yang sedikit, yang sesaat sementara. Kalau bahagia, Al-Quran menggunakan kata aflaha yuflihu ya. Orangnya disebut muflih. Muflihun. Makanya kan ada qad aflahal mu'minun. Sungguh telah berbahagia orang-orang yang beriman misalnya. Ada lagi qad aflaha man tazakka, bahagia orang-orang yang membersihkan dirinya. Qad aflaha man zakkaha juga sama. Sehingga intinya senang itu sesaat, temporal, dan terbatas. Kalau bahagia itu abadi. Sehingga yang kita pilih jangan senang tapi bahagia. Dan itu bahasanya juga berbeda ya. Senang itu pleasure, bahagia itu kan happiness. Atau sa'adah lah. Kalau kesenangan tadi mata. Gitu Pak. Kalau bahasa berbesar ini apa bahagia atau? Bahagia berarti apa ya? Bunga ya. Bunga ya. Bunga ya Pak. Bunga ya. Bombong lah. Bombong, bunga. Kalau senang itu ya senang aja. Makanya orang yang bunga itu pasti senang, orang senang belum tentu bunga. Betul. Mungkin seperti itu kira-kira. Ya mungkin seperti itu. Nah, dulu waktu SD saya diajarin sama guru saya. Mungkin semua juga Bapak juga. Lagu di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang ya. Hanya senang aja. Tapi nggak bahagia Pak. Nah itu. Bagaimana? Lagunya ada bahagia. Ini mungkin orang itu lebih mudah mencari kesenangan daripada kebahagiaan. Jadi kan ada lagu misalnya apa itu yang tadi ya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tapi tadi kalau dalam bahasa Al-Quran, kesenangan itu tidak selalu bahagia. Misalnya nih ada orang, mohon maaf nih, pejabat yang korupsi dapat uang miliaran, senang, tapi belum tentu bahagia. Nggak berkah ya? Ya nggak berkah, ya jelas nggak berkah. Dia senang dapat uang
puluhan M misalnya atau triliunan ya senang bisa beli ini bila itu, tapi coba cek hati nuraninya. Satu, dia nggak ada ketenangan. Jadi kesenangan tidak seidentik dengan ketenangan. Apalagi kalau tahu-tahu OTT KPK. Wah, itu kan. Iya kan? Ya tadinya senang jadi. Dan mereka yang namanya keburukan itu sekecil apapun pasti hati nggak tenang, Pak. Dan itu sudah disampaikan Rasulullah ya dalam satu hadis. Kalau penyakit hati, Pak, kalau nggak salah saya baca buku, ternyata ada 9 ya. Sombong, takabur, iri, murtad, munafik, syirik, dengki, iri dan dendam misalnya itu. Tapi penyakit bukan penyakit ya, supaya bahagia tuh apa kuncinya? Nah, ada di buku ini saya sebutkan untuk bahagia itu minimal ada 3 hal. Ada 3 hal. Ya, satu yang saya sebut sebagai intrapersonal relation. Hubungan seorang dengan diri sendiri. Ya, dengan diri sendiri. Itu meliputi sikap sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Itu dalam hubungan dengan diri sendiri. Yang kedua, interpersonal relation. Hubungan dengan sesama. Mencintai, memberi, memaafkan. Yang ketiga, hubungan dengan Allah, spiritual relation, itu tawakal. Jadi kalau orang sudah sikap sabar, selalu bersyukur, saling mencintai, saling memberi, saling memaafkan, dan tawakal, pasti bahagia. Kira-kira begitu. Kalau buku ini selain dicetak ya, mungkin bisa buku di e-book. Di e-book setahu saya belum ada. Ini masih versi cetak karena dari penerbit juga masih sangat mengharapkan ya masyarakat itu lebih memilih buku yang dicetak. Dan memang rasanya beda, Pak. Saya punya banyak e-book ya, PDF ya, Pak ya. Itu nggak nyaman. Lebih nyaman kalau ini kan bisa sambil baca buku. Terus bahasa saya itu mencium bau halaman demi halaman itu ada aromanya. Kalau HP kan baca itu satu natap ayat lama kan nggak bagus ya. Terus ya nggak enak aja. Saya senang buku-buku yang print out kayak gitu. Dan memang mungkin penerbit juga masih belum ke sana. Masih lebih memilih yang print out itu. Gitu, Pak. Ya, gitu. Terima kasih Pak Didi Junedi. Sama-sama, semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua. Kedepannya mungkin ayat-ayat kebahagiaan di buku Bapak yang lebih banyak diminati oleh masyarakat luas. Kabupaten Brebes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.